Oke, pada video perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai kasus khusus. Kasus di mana kita punya suatu fungsi, katakanlah fz sama dengan 1 per z min a. Nah, tapi sebelum kita memasuki fungsi fz sama dengan 1 per z min a, bagaimana integralnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai, kita akan mengingat kembali teorema Cauchy-Courchat pada daerah terhubung berganda. Seandainya kita punya suatu daerah terhubung berganda, kita punya misalkan daerahnya seperti ini, ya. Kemudian kita punya ini adalah suatu lingkaran kecil di tengahnya, di mana kita punya arahnya, ini adalah R-nya. Maka di sini kita punya seperti ini. Katakanlah ini suatu lingkaran dengan jari-jari epsilon dengan pusatnya adalah Z0 misalkan. Maka kita punya integral dari suatu kontur tertutup daerah R Fz dz ini akan sama dengan 0 pastinya. Daerah tertutup berganda di sini. Teorema Cauchy. Teorema Cauchy-Courchat. Nah, jika kita mengingat-ingat kembali untuk daerah terhubung berganda, maka kita punya suatu daerah dihubung yang dibatasi oleh katakanlah di sini C1, di sini C2. Maka integral Fz dz ini, integral Fz dz akan sama dengan integral dari C f C1 di sini Fz dz ditambah dengan integral C2 Fz dz. Pastinya akan sama dengan 0. Ya, pastinya sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita punya integral C1 Fz dz kita sama dengan minus integral C2 Fz dz. Nah, kita peroleh dari situ. Nah, karena di sini tandanya minus, di sini kan tandanya minus, maka kita balik arahnya. Kita balik arah dari C2 menjadi arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga kita punya integral C1 Fz dz akan sama dengan integral C2 tapi arahnya kebalik, yaitu minus C2 Fz dz. Yang pasti arahnya ini yaitu arah berlawanan dengan jarum jam. Ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa integral C1 akan sama dengan integral C2 jika Fz-nya adalah analitik. Ya, jika Fz-nya analitik. Integral C1 sama dengan integral kontur tertutup dari C2. Nah, kenapa ini kita ulangi kembali? Karena teorema ini tetap kita akan gunakan pada kasus khusus di mana kasus Fz sama dengan 1 per z min a. Oke, kita lanjutkan pada kasus khusus. Dalam kasus khusus, fungsi integral kasus khusus. Nah, kalau kita ingin menghitung integral dari kontur tertutup dari suatu kontur tertutup Fz dz, di mana Fz-nya adalah 1 per z min a dz. Nah, maka dari sini kita akan timbul pertanyaan. Apakah Z sama dengan A itu berada di dalam C, di dalam daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup C, di dalam C, ataukah
berada di luar dari kurva tertutup C. Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan, maka ada dua kemungkinan jelas. Kita gambarkan di sini, misalkan dalam suatu daerah yang dibatasi oleh kurva C, maka A kemungkinan yang pertama, yaitu A berada di dalam. Nah, di sini adalah A misalkan, titik A. Z sama dengan A. Kemungkinan yang kedua kita punya Z sama dengan A ini berada di luar dari C. Z sama dengan A, misalkan di sini. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Nah, maka dari sini kita harus menganalisa kedua kemungkinan tersebut, apakah berada di dalam ataukah di luar. Oke. Jadi pertama, kita anggap bahwa Z sama dengan A itu berada di luar dari daerah kurva tertutup C. Nah, dari sini kita mengetahui jelas bahwa pada saat Z sama dengan A, fungsi 1 per Z min A pastinya tidak akan terdefinisi karena pastinya sama dengan 0. Z min A pastinya sama dengan 0. Karena itu kita harus cari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu Z sama dengan A di luar A. Jadi outside R. R di mana R dibatasi oleh kurva tertutup C. Ini saya hapus. Outside C, di luar C. Jelas bahwa pada saat Z di luar Z sama dengan A di luar dari C, maka kita cek apakah 1 per Z min A ini analitik di dalam C. Nah, apakah kita cek apakah analitik di dalam C? Maka dari sini kita harus mengecek. Kita harus cek apakah analitik di dalam C. Kita lihat bahwa fungsi integral 1 per Z min A dz. Kita akan cek, kita lihat bahwa di sini yang sama dengan integral, kita kalikan di sini kita ganti menjadi X plus Y, maka di sini kita memiliki X min A plus I kalikan dengan Y. Maksudnya di sini adalah dz, ya. Atau kita lihat dulu, oh iya, di sini sama dengan dz. Nah, kita di sini lakukan analisa seper Z min A di sini sama dengan 1 per X min A plus I kalikan dengan Y kalikan dengan sekawannya, supaya kita bisa membagi mana yang real part, mana yang imaginary part. Kita kalikan dengan X min A min I kalikan dengan Y per X min A kali min I kalikan dengan Y. Nah, sama dengan kita punya di sini X min A per X min A kuadrat plus Y square atau Y kuadrat plus I kalikan dengan min Y per X min A square plus Y square. Oke, kita misalkan di sini adalah U, di sini adalah V-nya. Jadi kita punya fungsi U plus IV. Nah, dari sini kita cek apakah berlaku persamaan Cauchy-Riemann di sini. Di mana du kita lihat persamaan Cauchy-Riemann. Di mana du per du X sama dengan du V per du Y dan du V per du X sama dengan minus du U per du
Y. Ini U ya. U. Oke, kita cek. Ternyata kita memiliki hasil yang sama untuk du U du X sama dengan du V du Y, yaitu minus X square min 2X A plus A square min Y square per X min A square plus Y square. Sedangkan du V du X sama dengan min du U du Y juga sama, yaitu kita punya 2 kali Y X min A per X min A square plus Y square. Oke, karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, jelas bahwa 1 per Z min A, 1 per Z min A, sini kita punya min A, yaitu analitik di dalam C. Ya, kita punya analitik di dalam C. Maka dari sini kita bisa mengetahui karena analitik di dalam C, di mana C adalah suatu kurva tertutup. Kurva tertutup ya, kurva tertutup sederhana di sini. Kita gambarkan di sini kurva tertutup sederhana seperti ini. Di dalam C, ingat bahwa Z sama dengan A berada di luar C. Berarti fungsi 1 per Z analitik di dalam C. Kita ingat kembali bahwa suatu fungsi yang analitik dengan integral dari kontur tertutup, maka hasilnya akan sama dengan 0 ya. Dari kasus yang pertama, yaitu integral dari kontur tertutup 1 per Z min A dz, pastinya akan sama dengan 0 ya, karena analitik. Oke, ini untuk kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kita lanjutkan. Kasus yang kedua yaitu kasus di mana kita memiliki kasus yang kedua. Integral kontur tertutup f z dz, di mana f z-nya adalah 1 per z min A dz. Z sama dengan A, ini inside atau di dalam daerah kurva tertutup C. Nah, kalau di dalam daerah kurva tertutup, jelas bahwa pada saat Z sama dengan A, kita gambarkan di sini. Misalkan ini adalah suatu daerahnya. Nah, Z sama dengan A di sini. Ini A di sini. Maka jelas 1 per Z min A akan tidak bernilai atau akan tidak analitik pada saat Z sama dengan A. Iya, benar sekali. Pada saat Z sama dengan A, maka jelas bahwa 1 per Z min A tidak analitik. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita ingat kembali teorema Cauchy-Courchard. Teorema Cauchy-Courchard. Ya. Di mana daerah berganda seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Teorema Cauchy-Courchard seperti ini. Nah, kita aplikasikan teorema Cauchy-Courchard. Seandainya kita buat suatu lingkaran di sini dengan pusatnya adalah A, kita buat suatu lingkaran dengan jari-jari epsilon. Epsilon di sini kecil saja karena suatu bilangan plat positif yang kecil epsilon. Maka dalam hal ini kita kembalikan ke teorema Cauchy-Courchard daerah berganda, maka integral dari suatu daerah tertutup C f z dz akan sama dengan integral. Di sini saya buat arahnya ke sana. Katakanlah di sini adalah daerah C2 atau daerah yang kedua, ini C1 akan sama dengan C2 daerah tertutup juga. Ya, kita punya f z dz. Iya, benar sekali. Di sini C2 adalah suatu lingkaran. Nah, untuk mencari integral dari f z dz, di mana f-nya 1 per z min A dz, kita buat suatu lingkaran. Maka berlaku di sini teorema Cauchy-Courchard. Nah, dari sini kita bisa menghitung integral dengan daerahnya adalah suatu lingkaran dengan pusat
sama dengan A dan jari-jari sama dengan epsilon. Ingat bahwa pusat sama dengan A dengan jari-jari epsilon bisa kita tuliskan, yaitu di sini saya punya suatu lingkaran Z min A sama dengan epsilon, ya. Z min A sama dengan epsilon. Nih, Z min A sama dengan epsilon. Artinya suatu lingkaran dengan jari-jari dengan jari-jari epsilon dengan pusatnya adalah A. Ya. Atau bisa kita tulis yaitu Z min A sama dengan epsilon E pangkat I theta, di mana tetanya mulai dari 0 sampai dengan 2pi. Ya, karena lingkaran yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Maka di sini kita memiliki Z sama dengan A plus epsilon E pangkat I theta. Ya. Berarti kita memiliki dz sama dengan I kalikan dengan epsilon kalikan dengan E pangkat I theta. Theta dari 0 sampai dengan 2pi. Ya. Theta dari 0 sampai dengan 2pi. Maka yang asalnya integral dari kontur tertutup C seper Z min A dz kita ganti menjadi integral dengan suatu daerah yang berupa lingkaran C2 1 per Z min A dz. Karena Z min A adalah karena dia suatu lingkaran, maka bisa kita ganti Z min A adalah suatu lingkaran. Maka sama dengan integral dari 0 sampai dengan 2pi karena theta. Di sini kita punya dz-nya adalah ini d theta, di sini kurang d theta. D theta. Kita punya 1 per Z min A, kita punya Z min adalah epsilon E pangkat I theta. Ya. dz-nya yaitu I kalikan dengan epsilon, ya. Epsilon I kalikan dengan epsilon E pangkat I theta d theta. Nah, di sini kita coret. Maka hasilnya sama dengan I kalikan dengan integral dari 0 sampai dengan 2pi d theta. Nah, dari sini kita memiliki hasil yaitu sama dengan I kalikan dengan theta dari 0 sampai dengan 2pi. Artinya kita memiliki hasil yaitu 2pi kalikan dengan I. Nah, inilah hasil yang kita inginkan, yang kita cari, di mana integral dari suatu fungsi 1 per Z min A, di mana pada saat Z sama dengan A berada di dalam daerah tertutup C pada saat Z sama dengan A. Maka hasilnya akan sama dengan 2pi kalikan dengan I. Ya. Nah, inilah hasil yang kita inginkan sebagai dasar dari rumus integral Cauchy yang akan kita bahas di bab berikutnya. Kita akan bahas mengenai rumus. Di sini kita memiliki background untuk mempelajari yaitu rumus integral Cauchy. Ya, kita akan bahas rumus integral Cauchy. Di mana rumus integral Cauchy di sini nanti kita akan membahas bagaimana jika kita memiliki suatu daerah tertutup C, dengan fungsi misalkan 1 per Z min A, Z min B, Z min C, dan seterusnya. Ini adalah Fz sama dengan Z min A, Z min B, di mana A, B, dan C ini berada di dalam inside of C. Nah, titik dalam.
Misalkan di sini adalah titik A, titik B, di sini titik C. Nah, bagaimana ini kita akan bahas di rumus integral Cauchy pada pertemuan berikutnya. Oke, sekian dulu untuk video perkuliahan kali ini. Kita ketemu lagi pada rumus integral Cauchy di video perkuliahan berikutnya. Terima kasih.